Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya dalam mengikuti pembelajaran PKN pada siang hari ini. Ibu guru PKN di SMA Negeri 3 Sampit, di saat pandemi seperti ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Untuk kegiatan tatap muka belum diperbolehkan. Berikut cara saya mengajarkan pembelajaran di saat pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat. Nah, baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan Allah mendengar pinta dan doa kita tadi. Sehingga pembelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk pembelajarannya yaitu membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tahu kalian lambang Pancasila kita sila ketiga? Masih ingat? Yaitu adalah pohon beringin. Yang mana maksudnya menggambarkan bahwa kita bernaung dalam satu kesatuan. Nah, oleh karena itu, di sini Ibu menuliskan kata motivasi, yaitu bahwa kita hidup di dalam perbedaan seharusnya dapat mengajarkan kita untuk menemukan keharmonisan hidup bersama lewat toleransi. Saling hormat menghormati, saling bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, ditandai dengan banyaknya suku, etnis, budaya. Dikenal memiliki masyarakat multikultural yang anggotanya memiliki latar belakang budaya beragam. Nah, untuk mengetahui makna dari persatuan itu, sebaiknya kita mengetahui konsepnya terlebih dahulu dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa yang terdapat beberapa konsep dasar. Yaitu kesatuan bangsa terdapat beberapa konsep dasarnya. Konsep yang terlebih dahulu. Indonesia tadi dikenal negara yang majemuk. Ya. Itu dikenal, ditandai dengan banyaknya suku bangsa. Nah, oleh karena itu konsep persatuan ya perlu kita pahami. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Artinya lebih luasnya yaitu perkumpulan macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat bersatu dan dengan serasi. Nah, berarti persatuan perkumpulan dari sebagai komponen yang membentuk menjadi satu. Nah, seperti kita di sini. Ya, terdiri dari bermacam ragam budaya adat, dan negara kepulauan yang pengertiannya adalah satu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Nah, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara. Nah, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Nah, oleh karena itu, laut selalu kita jaga, kita pelihara, ya. Nah, mungkin kalian sudah mendengar tentang KRI Nanggala 42, yang mana prajurit terbaik kita tentang laut banyak yang gugur ya, dalam menjaga memelihara laut kita. Nah, kemudian laut merupakan bagian, ya. Nah, bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Konsep kesatuan kita adalah, nah di sini dalam negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup sejajar dengan bangsa lain atau negara-negara maju lainnya. Jadi Indonesia tidak tertinggal, ya, supaya kita juga sama hidup sederajat dengan negara-negara lain seperti negara-negara yang sudah maju.
Keinginan bersatu itu ya, bisa kita lihat dalam perwujudan Kepulauan Nusantara kita sebagai satu kesatuan wilayah, kesatuan kebulatan wilayah dengan segala isinya, yaitu modal dan milik bersama bangsa kita. Kemudian keanekaragaman suku budaya, secara psikologis juga bahwa bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan senasib dan seperjuangan. Kemudian Pancasila itu merupakan falsafah dan ideologinya. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara, sistem hukum nasional dan Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hubungan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, mana kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang, serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Mungkin kalian ingat ini ada dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Ya, baik ayat 1, ayat 2, bahwa kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam satu ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, konsep integrasi nasional kita ini perlu diperhatikan juga bahwa suatu proses penyatuan dan pembauran berbagai aspek sosial budaya, etnis, latar belakang ekonomi, ya. Contohnya antara pemerintah dengan wilayahnya. Nah, itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semua terpisah menjadi satu. Yang baik bagi Indonesia, misalnya menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada, serta menyatukan berbagai macam agama di Indonesia. Karena di Indonesia hidup dan berkembang bermacam-macam agama, suku, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun kita tetap memegang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, seperti yang dicengkeram oleh burung Garuda itu. Nah, dengan demikian bangsa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi rasa kebangsaan tanpa harus menghancurkan, mengganggu kedaulatan bangsa lain. Nah, unsur pembentukan nasionalisme Indonesia itu yaitu ada 5. Yang pertama bahwa persamaan asal keturunan bangsa. Kemudian persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal yang disebut tanah air, persamaan nasib, kesejahteraan, dan persamaan cita-cita sebagai kesadaran dari inspirasi kenangan masa lalunya. Nah, konsep bernegara dalam konsep NKRI, kehidupan bernegara dalam konsep NKRI, yaitu hakikat negara kita, kemudian hanya terdapat masing satu undang-undang dari Undang-Undang Dasar Kepala Negara, kedaulatan perwakilan, kemudian kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan keluar yang ditandai oleh pemerintah pusat dan memiliki satu kebijakan mengenai masalah koleksus Buthankapnya, ya, ekonomi, sosial, budaya, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan perintah. Adapun kelebihan negara kesatuan sentralisasi itu yaitu keseragaman peraturan di semua wilayah. Kemudian adanya kesederhanaan hukum karena hanya satu lembaga yang membuatnya. Pendapatan dapat dialokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan dari semua daerah. Nah, jadi negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, ya. Nah, negara yang seluruh persoalannya di setiap daerah diatur dan diurus secara langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebagai koordinatornya. Faktor pendorongnya Pancasila, Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penghambatnya, nah ini bahwa masyarakat Indonesia yang heterogen tadi dalam faktor
kesukuan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, dan ras dan sebagainya. Ini penghambatnya. Kemudian wilayah negaranya yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Kemudian besarnya kemungkinan banyak ancaman ATHG yang datangnya dari dalam maupun dari luar, terutama yang dari luar. Nah, negara Indonesia yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam dada burung Garuda, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, ya, dilambangkan dengan bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab, perantai emas, persatuan Indonesia, yaitu pohon beringin. Nah, di mana tadi kita katakan bahwa ya lambang Pancasila sila ketiga itu maksudnya menggambarkan bahwa kita bernaung dalam satu kesatuan. Sila keempat yaitu kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sebagai semboyannya. Nah, perilaku kita harus menjunjung semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu misalnya semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan di sekolah, jangan ada yang sering berkelahi, ya. Nah, jangan ada yang saling membuli temannya. Kemudian semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, ini contoh rumah adat Betang Tumbang Gabu, Kalimantan Tengah. Nah, itu merupakan ya rumah adat Tumbang Gabu, rumah adat Betang. Nah, ini menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kalimantan Tengah, nah, untuk bersama-sama ya menghindari dari permusuhan atau binatang-binatang buas. Dan itu ya salah satu foto ibu di rumah adat yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu di Tumbang Manggo. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana? Nah, kalau belum silahkan datang ke sana untuk menyaksikan, wah ada rumah betang. Ya. Nah, persaudaraan kita sebagai orang Kalimantan Tengah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Ibu akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara belajar mengajar di saat pandemi seperti ini secara online, semoga kita selalu sehat dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Jangan lupa memakai masker. Terima kasih.